Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hujan turun sejak sore. Tipis-tipis, membuat bau tanah basah naik dari pematang sawah. Di desa Tegalwani, Sasih ke-6 selalu datang membawa rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang dua bilang, bulan ini adalah bulan orang belajar ngeliat, dan justru itulah yang membuat banyak warga takut keluar malam. Bukan karena hantu, tapi karena manusia. Dan sejak awal Sasih, desa itu dilanda gerubuk, kematian berturut-turut yang tampak wajar, tetapi terlalu rapat jaraknya untuk disebut kebetulan. Entah karena terpeleset, jatuh dari tangga, atau sakit mendadak. Namun, satu pola jelas terlihat. Semua korban tidak memakai gelang tridatu. Gelang 3 warna yang sudah dipasupati, diyakini dapat menolak ilmu buruk. "Ayo cepet, hujannya udah mulai deras." Gilang menarik senter kecil dari sakunya. Iya, sabarlah," jawab Bawa sambil mengikat plastik besar di pinggangnya. "Kalau hujan begini belutnya banyak." Mereka berdua menyusuri pematang gelap, hanya ditemani cahaya remang dari senter. Di kejauhan, samar terdengar gamelan latihan di balai banjar. Suara manusia terakhir sebelum malam benar-benar dikuasai sunyi. Sawah tempat mereka mencari belut itu berbatasan langsung dengan setra, kuburan desa. Hanya dipisahkan pagar hidup yang sudah tua. "Gilang, kau bawa tridatu kan?" tanya Bawa sambil merogoh pergelangan tangannya sendiri. "Nah ini," Gilang mengangkat tangannya, menunjukkan gelang merah putih hitam yang sudah mulai kusam. "Bagus itu," gumam Bawa. "Lagi musim begini kita harus hati-hati." Mereka mulai meraba tanah becek di tepi parit. Benar saja, hanya beberapa menit, belut-belut besar memenuhi ember kecil mereka. "Hari ini rejeki," Bawa tertawa kecil. Hujan makin deras dan angin membawa aroma mengambang dari arah setra. Bau dupa yang samar tercampur tanah basah. Tiba-tiba, suara burung hantu dari dalam gelap. Bawa langsung menoleh cepat. "Kau dengar?" "Dengar. Tapi ya biarin, itu burung hantu kan biasa di setra." Namun bulu kuduk mereka sama-sama meremang. Karena burung hantu yang bersuara di setra lewat tengah malam sering jadi tanda sesuatu. Mereka melanjutkan pekerjaan sampai Bawa melihat sesuatu dari sela pepohonan yang mengarah ke jalan kuburan. Gilang, matikan senter mi." Gilang buru-buru menutup lampunya. Keduanya berjongkok, hanya membiarkan mata mereka menyesuaikan gelap. Ketika masuk ke setra, di antara nisan dan pohon kamboja tua, mereka melihat sosok seseorang berjalan pelan. Orang itu membawa sehelai kain kasa putih, seperti selendang panjang. Kain itu diayun. Lalu orang itu mulai menari. Gerakannya patah-patah, aneh, namun ritmis. Sesekali tangannya seperti menusuk udara, kemudian berputar melingkar dengan kepala terangguk-angguk tak wajar. Bawa menutup mulutnya dengan tangan. "Gil, itu tarian. Leak, Gil." Gilang menelan ludah. Aku tahu." Sosok itu menari semakin cepat. Kain kasa berkibar seperti sayap tipis, dan tubuhnya sesekali melengkung seperti sedang berubah. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Lehernya menoleh ke arah gelap, tepat ke tempat mereka berdua bersembunyi. "Bawah, dia lihat kita!" Suara Gilang hampir tak terdengar.
Sosok itu mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan tanpa suara, tubuhnya terbakar. Api merah jingga menyala dari dada, menjalar ke seluruh tubuh, membungkusnya. Dalam beberapa detik, sosok itu berubah menjadi bola api besar, Banaspati, yang melayang naik ke udara. Api itu berputar sekali, mengarah ke mereka. Gilang spontan berbisik, "Lari!" Mereka meloncat dari pematang, berlari membelah hujan. Bola api itu melesak ke atas, lalu hilang ke arah utara desa. Namun perasaan diikuti tidak hilang. "Cepat, cepat!" Bawah hampir jatuh karena tanah licin. Setelah berlari cukup jauh, mereka sampai di jalan aspal kecil yang mulai menanjak. Nafas keduanya terengah-engah. "Bawah, kau lihat tadi? Itu benar-benar..." "Sst, jangan sebut." Bawah menunjuk sesuatu di belakang mereka. Di tengah jalan, sebuah kelapa tua tergoling pelan ke arah mereka. Awalnya wajar, mungkin hanyut oleh air hujan dari jalan menurun. "Ah, itu pasti dari atas sana," kata Gilang, mencoba menenangkan diri. Kelapa itu bergoling sampai dekat kaki mereka, lalu berhenti. Mereka maju beberapa langkah. Kelapa itu bergerak lagi, mengikuti. Bawah tercekat. "Gil, ini jalannya menanjak. Harusnya kelapa itu turun ke bawah, bukan naik." Mereka mundur. Kelapa itu tetap bergerak ke arah mereka. Pelan, konsisten, seolah memiliki mata sendiri. "Gil, jangan-jangan..." "Sudah, lari!" Mereka berdua lari sekuat tenaga. Air hujan memercik ke segala arah. Gilang sempat terpleset dan kakinya mengenai sesuatu yang tajam. "Kus, kenapa?" "Kena beling." Bawah mengangkat Gilang dan memaksa terus berlari. Darahnya menetes. Kelapa itu tetap mengguling mengejar, tidak berhenti meski jalan makin menanjak. Baru saat mereka tiba di rumah warga terdekat dan lampu-lampu rumah mulai terlihat, kelapa itu berhenti di kejauhan. Tidak bergerak lagi, seolah hanya ingin mengantar mereka sampai batas desa. Keesokan harinya, Gilang duduk di balai rumahnya sambil membersihkan luka di kakinya. Sayatan beling itu tipis namun panjang. Orang tuanya sempat memarahi karena keluar malam di sasih ke-6. "Lukamu itu aneh, Gil. Dari pagi aku lihat masih saja merah begitu." "Iya, perih sekali." Tetua Banjar yang mendengar kejadian semalam datang menemuinya. "Kau bilang kelapa mengikuti sampai jalan tanjak?" "Iya, Kek. Kau pakai tridatu saat itu?" Gilang memperlihatkan pergelangannya. Tetua itu mengangguk. "Syukurlah. Kalau tidak, entahlah." Namun, luka itu tak kunjung mengering, bahkan mulai membiru di tepinya. Seminggu kemudian, hujan turun lagi malam itu ketika kabar mengguncang desa. Gilang meninggal. Tubuhnya ditemukan pagi-pagi oleh ibunya, sudah tak bernyawa di balai. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada darah. Hanya tubuhnya pucat sekali, dan luka di kakinya tampak menghitam. Desa kembali gempar. Gerubuk kembali menelan korban. Dan seperti sebelumnya, orang-orang menemukan bahwa Gilang tidak memakai gelang tridatu saat meninggal. Gelangnya ditemukan di meja, terlepas. Dia lupa memakainya ketika tidur. Bisik ibunya sambil menangis. Bawa tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu ia duduk memandangi hujan di depan rumahnya, teringat momen ketika kelapa itu mengikuti mereka. "Maaf, Gil." Desa tak ingin tinggal diam. Tetua-tetua sepakat mengadakan upacara mecaru sasih tilem,
memohon keseimbangan alam dan menetralisir ilmu buruk yang beredar pada sasih keenam. Di setra tempat leak itu menari, tumpukan banten, kelapa, ayam putih, dan berbagai sesajen disusun rapi. Api dupa berkibar tertiup angin. Pemangku berdiri di tengah memulai doa panjang. Warga duduk mengelilingi, berhimpun. Cahaya obor memantul di wajah mereka yang tegang. Bawa duduk paling belakang menunduk dalam-dalam. Pemangku mengangkat kendi kecil berisi tirta. Hari ini pada Tilem Sasih, kita memohon agar jalan gelap tertutup, agar ilmu buruk kehilangan tempatnya, ucap pemangku. Semoga gerubuk berhenti. Setelah doa selesai, banten dibakar sebagai lambang melebur semua niat jahat yang beredar pada sasih keenam. Asap putih naik ke udara, terbawa angin malam yang sejuk. Bawa menoleh ke setra. Di sana, tempat leak semalam menari kini tampak sangat tenang. Hanya diterangi sinar bulan tipis yang muncul di balik awan. Bawa mengikat kembali gelang tridatu di pergelangan tangannya. Semoga cukup sampai di sini. Dan sejak mecaru malam itu, gerubuk berhenti. Namun, warga desa masih sering berbisik. Di sasih keenam, hati-hatilah, karena yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi manusia yang memilih berjalan di jalan gelap. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.